Besok kabarnya sidang perdana terkait kasus Nikita Mirzani. Yuk kita hadir, kita datang nih, fans-fansnya Nikita mana. Yuk kita berikan dukungan, support moral buat Nikita Mirzani. Gaskeun besok. Kalau besok enggak, kecuali dia jadi saksi. Kalau besok yang wajib hadir adalah terdakwa dan penasehat hukumnya dan jaksa. Tapi kalau mau jalan-jalan ke pengadilan silakan, karena pengadilan itu tempatnya masyarakat untuk dibolehkan datang. Jadi nggak ada yang melarang. Tapi kepentingannya tidak ada. Karena besok tanggal 24 itu hanya kepentingan terdakwa yang akan mendengarkan pembacaan dakwaan seperti itu. Ya, kami berdoa kepada Tuhan ya, agar dalam pembacaan dakwaan nantinya seluruh kuping yang hadir nanti dalam persidangan mendengar. Kedua, agar otak dari semua nanti yang hadir dalam persidangan cerdas. Ya. Ketiga, menyimpulkan secara objektif. Ya. Karena apa? Karena kami yakin dan percaya dakwaan dari jaksa penuntut umum akan mengungkapkan adanya pemerasan dan dugaan pidana TPPI. Dan kami juga yakin ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembacaan dakwaan itu. Saya tipis-tipis saja, Pak. Tipis-tipis saja, sebenarnya ini berdasarkan keterangan. Dakwaan itu ditanyakan kepada terdakwa Nikita dan Ismail bagaimana tanggapannya. Setelah itu diberikan kepada saya sebagai kuasa hukumnya untuk menyatakan apakah mengajukan eksepsi atau tidak. Saya pasti akan mengajukan eksepsi. Sudah ada. Sini Bang, Pasti. sini Bang, kalau boleh tahu kita. Jangan, nanti eksepsi itu Anda akan dengarkan pada sidang berikutnya. Yang jelas kita lihat besok pagi dakwaannya seperti apa. Di situ nanti kalau memang dakwaannya ada hal-hal yang saya anggap luar biasa, saya pasti akan menyampaikan sesuatu besok. Bagi saya, karena ini persoalan hukum, saya nggak berani saat ini menyampaikan apapun juga. Jadi biar aja besok bergulir, setelah itu akan saya sampaikan seperti apa ya. Ini kita akan dihadirkan atau seperti apa? Pasti, karena wajib dihadirkan. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang sindir ultimatum kuasa hukum Reza Gladys soal tutup pintu damai. Fahmi Bahmid mustahil saya mau. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Besok tanggal 24 Juni tahun 2025 adalah sidang perdana dari kasusnya Nikita Mirzani. Atas laporan dari Dr. Reza Gladys, seperti biasa teman-teman, masing-masing kuasa hukum punya keyakinannya sendiri. Jadi Bang Fahmi Bahmid, pengacara Nikita Mirzani, yakin bahwa akan ada sesuatu yang luar biasa di ruang sidang. Karena beliau percaya bahwa tidak ada unsur pemerasan. Nah, di sisi lain, Bang Sembiring, kuasa hukumnya dari Dr. Reza Gladys, juga mantap ya, bahwa narasi yang selama ini beliau bangun itu akan terbukti secara terang benderang besok. Nah, buat kita para netizen Esyendo yang suka scroll sambil mikir ya, ini bukan soal siapa yang lebih banyak duit. Sorry, maksud saya siapa yang lebih viral, tapi kita fokus ke proses hukumnya. Jadi teman-teman, besok jaksa penuntut umum atau JPU akan membacakan surat dakwaan. Ini bukan sekedar formalitas, di dalamnya memuat uraian lengkap peristiwa pidana, unsur-unsur pasal yang didakwakan, kemudian ada juga alat bukti yang mendasari tuduhan. Nah, disinilah poin yang penting teman-teman, yang harus kita pahami bersama ya. Jangan kaget kalau isi dakwaan terkesan menyudutkan Nikita Mirzani, karena memang itulah tugas dari jaksa penuntut umum, yaitu menuntut. Yang jaksa sampaikan itu belum tentu kebenaran mutlak, yang melainkan versi narasi hukum dari pihak penuntut. Dan semua itu masih harus diuji di persidangan. Jadi teman-teman, jangan buru-buru menilai Nikita Mirzani bersalah, karena vonis bukan di awal sidang, tapi di akhir proses yang panjang dan objektif.
Tentunya hakimlah yang akan menentukan dan menilai ya setelah mendengar keterangan dari banyak pihak, mulai dari jaksa, pengacara, saksi, dan bukti-bukti lainnya. Dan jangan lupa setelah pembacaan dakwaan, kuasa hukum dari Nikita Mirzani bisa mengajukan eksepsi kalau isi dakwaan dianggap tidak jelas, tidak lengkap, atau salah sasaran. Jadi guys, siapkan catatan, buka mata, dan buka pikiran. Es cendol di tangan, akal sehat di kepala. Dan mari kita pantau proses hukum ini dengan nalar, bukan emosi. Sampai jumpa di VT-VT lainnya. Insya Allah sidang itu adalah pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki. Dalam proses pembacaan dakwaan itu, nanti kita lihat apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada Nikita dan kepada Ismail Marzuki akan terungkap secara terang benderang setelah besok dibacakan. Artinya begitu besok dibacakan itu secara sah Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki didakwa perbuatannya melanggar pasal sekian, seperti itu. Kita tunggu aja besok pagi seperti apa, jadi kita lihat aja Mbak. Artinya tapi dari pihak Niki sendiri akan hadir ya Bang? Wajib hadir Nikita dan Ismail Marzuki hadir semua. Insya Allah sih ya, kalau biasanya sih ya kalau Nadia dalam tahanan pasti jam 9 ke atas, jam 10 seperti itu. Tapi dari pihak sebelah sendiri nggak ada kewajiban. Dia nggak wajib hadir, nggak wajib. Tapi dari Niki sendiri seperti apa Bang? Mungkin keyakinan Abang bahwa itu tidak ada terjadi pemerasan? Nggak ada. Kalau itu saya bisa tegaskan nggak ada. Dan besok lebih jelas lagi sah. Secara sah itu besok nanti seperti apa. Jadi kita tunggu besok lah. Apakah selama ini yang disampaikan kepada masyarakat atau masyarakat yang mengetahui ada tidaknya dugaan tindak pidana pemerasan itu benar atau tidak, itu besok pagi bisa kita ketahui. Tapi Bang, secara pasti beredar kabar kan bahwa sebenarnya pasal pemerasan itu dihilangkan dan bahkan malah ada yang terbaru lagi Bang. Itu seperti apa sih menanggapi hal itu Bang? nggak bisa kita tanggapi kalau kita nggak mendengarkan besok. Kalau besok sudah dakwaannya dibacakan dengan pasal-pasal yang ada, maka disitulah kita tahu dakwaan itu pasal sekian, undang-undang apa. Jadi kalau selama belum saya membaca, belum mendengarkan, belum disampaikan secara resmi di pengadilan, saya belum berani menanggapi seperti itu. Tapi seandainya ternyata pasal pemerasan itu tidak ada, apa yang akan Abang Besok lakukan? Besok akan menyampaikan sesuatu saya. Tapi apakah Abang akan benar-benar akan menggugat balik yang lebih ini lagi atau gimana Bang? Kita lihat besok. Saya kan belum mendengarkan. Nanti setelah saya mendengarkan dan ada informasi, ya baru kita bisa sampaikan. Dan hari ini artinya pasti ada komunikasi kan antara Abang dengan pihak. Oh iya, itu apa, Bang? kewajiban seorang advokat berkomunikasi dengan kliennya untuk persiapan sidang besok seperti itu. Seperti apa Bang mungkin kesiapan dari Niki? Nggak ada, kita sampaikan nih besok siang ini dakwaannya kamu baca. Kalau memang ada yang nggak benar, sampaikan nggak benar. Kalau memang ada sesuatu yang tidak masuk akal di dalam dakwaan ini, sampaikan aja. Itu aja. Tapi inilah yang ditunggu-tunggu oleh Niki. Ya, Niki menunggu ini karena bagi Niki saatnya dia membela dan mencari kebenaran atas peristiwa yang disangka dan sekarang didakwakan kepada Nikita Mirzani seperti itu. Seperti yang kami sampaikan yang lalu, ini kan modus untuk investasi. Kalau ada bilang modus, itu salah besar. Karena ada aturan hukum yang mengaturnya. Perma 1, 1956. Kita ada berapa orang? Ada 1 kah? Ada 2 kah? Ada 3 kah? Itu yang akan nanti di materinya yang akan diperiksa. Antara penggugat dengan tergugat. Bukan dengan turut tergugat. Turut tergugat sifatnya pasif. Bukan masuk di dalam satu gugatan pokok. Jadi kan kalau saya dengar kan ada turut tergugat. Turut tergugat. Ya, turut tergugat dari kepolisian atau kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan itu sifatnya pasif. Sebenarnya yang bayar saat 50 miliar nih. Sebenarnya kita setelah
Kalau memang ada perkataan nanti jaksa tanggung renteng segala, itu orang yang ngerti hukum. One prestasi adalah para pihak tergugat dengan penggugat. Turut tergugat pasif. Paham ya? Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bamit menyindir ultimatum yang dinyatakan oleh pengacara Reza Gladys, Julianus sendiri. Fahmi heran dengan pernyataan Julianus yang menegaskan pihaknya menutup pintu damai. Ia menyindir logika hukum Julianus yang dianggapnya tak masuk akal. Mustahil dong saya mau damai, tegas Fahmi dikutip dari YouTube Cumi-Cumi. Ditegaskannya ia adalah pihak yang menggugat. Saya yang menutup pintu damai karena yang berawal yang ingin damai itu bukan kami. Logikanya itu ya, hukum itu diperlukan logika, tambahnya. Kita yang menggugat artinya yang mengajukan perkara ini ke persidangan adalah kami, imbuhnya. Sekali lagi ia tak pernah menawarkan damai. Bagaimana mungkin saya menawarkan damai, wong saya yang menggugat, sambung Fahmi. Ya mustahil dong kita yang menggugat, kita yang ingin damai. Logika hukumnya di mana? Tutur Fahmi dengan nada tinggi. Sebelumnya Julianus mengurai keinginan pihak Nikita Mirzani untuk berdamai. Dia tegas menutup pintu damai terhadap Nikita. Ya, kalau memang dari NM sendiri yang menginginkan seperti itu, sudah pasti klien kami akan menutup pintu perdamaian. Saya yakin seperti itu, ucap pria yang akrab disapa Bang Biring ini. Di kesempatan lain, Fahmi menyebut pihak Reza Gladys telah membentuk framing yang berlebihan soal kasus kliennya. Terlalu luar biasa dia framingnya, nggak usahlah aneh-aneh, ujar Fahmi dikutip dari YouTube Ray-Ban Entertainment. Fahmi menegaskan pihaknya sendiri juga tak pernah menginginkan adanya perdamaian. Hal tersebut terbukti dengan adanya gugatan dan laporan polisi. Yang mau minta damai itu tidak ada. Kalau mau minta damai kita tidak menggugat dan tidak akan lapor polisi, itu yang harus dipahami, terangnya. Lantas Fahmi menyinggung Reza yang sejak awal ingin berdamai dengan Nikita. Kan yang awal-awal ingin damai kan dia, katanya. Tak berhenti di situ, Fahmi juga menyinggung soal gugatan 100 miliar dari pihaknya. Menurut Fahmi, bahwa gugatan tersebut masih terbilang kecil. Namun kini pihak Reza malah tak terima dengan adanya gugatan tersebut. Kan dia bingung dengan digugat 100 miliar. Kecil lah itu, masa bingung? Digugat 100 miliar kalang kabut juga, tandasnya.